Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk seluruh para penonton sekalian. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai perhutanan sosial, di mana studi kasus yang akan saya ambil adalah studi kasus tentang bagaimana aspek pemberdayaan masyarakat di dalam hal perhutanan sosial melalui program hutan rakyat di Kota Sukabumi. Nah, dalam pengembangan hutan rakyat ini, terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana konsep dan kriteria pembangunan hutan rakyat itu sendiri. Jadi, hutan rakyat itu pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk usaha perhutanan sosial, baik pada tanah milik masyarakat maupun pemerintah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat melalui dukungan pendanaan yang bersumber dari instansi ataupun dari pemerintah. Nah, bagaimana tindakan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini? Jadi, tindakan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini itu cukup strategis. Dalam hal pelimpahan wewenang, pengurusan sebagian kegiatan perhutanan itu dilakukan secara langsung ataupun juga secara tidak langsung. Dan ini akan memacu penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha bagi setiap masyarakat. Di sisi lain juga, pengurusan sebagian kegiatan hutan rakyat ini merupakan salah satu sumber perolehan PDA dan pada saat ini diharapkan mampu dapat menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang terdapat di sekitar areal kawasan hutan. Nah, adapun kegiatan kriteria pembangunan hutan rakyat melalui studi kasus di Sukabumi ini, bahwa yang pertama itu rancangan pembangunan hutan rakyat ini itu disesuaikan dengan program rehabilitasi lahannya. Dalam hal ini mengingat bahwa pelimpahan wewenang pengurusannya itu masih dalam konteks peralihan dan secara lambat laun akan diserahkan secara penuh. Yang kedua, konsepsi penerapannya tumpang sari atau agroforestry dalam hal pembangunan hutan rakyat itu pada dasarnya dipertahankan karena sangat erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas lahan. Yang ketiga, pemilihan jenis yang dikembangkan itu hendaknya disesuaikan dengan fakta fisik wilayahnya. Nah, hal ini harus disesuaikan dengan evaluasi kesesuaian lahan dan jenis yang akan dikembangkan pada hutan rakyat tersebut. Yang keempat itu, bahwa pembangunan hutan rakyat ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kemudian, dalam analisis kecenderungan dan pengembangan hutan rakyat di Sukabumi ini dipandang dari urgensi pengembangan hutan rakyat dalam hal pengelolaan sumber daya lahannya yang diwujudkan dalam bentuk hutan rakyat ini dinilai itu mempunyai kelayakan usaha yang positif. Nah, apabila usaha urgensinya dan prospeknya ini jelas, maka urgensinya juga semakin tinggi. Begitupun dengan prospek pengembangannya. Kemudian ada analisis spasial potensi kawasannya. Nah, dalam pengembangan hutan rakyat melalui program perhutanan sosial di Kabupaten Sukabumi ini, pada dasarnya itu telah diberdayakan sebelum sumber daya hutan itu dikelola oleh perum perhutani, di mana yang menjadi andalan pada saat itu adalah agroforestry. Jadi dengan demikian, hadirnya perhutanan sosial ini diwujudkan dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, karena dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana pemberdayaan ekonominya dan akan berpengaruh langsung terhadap tumbuh berkembangnya pembangunan daerah. Dalam pemberdayaan hutan rakyat ini ada aspek penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu peningkatan atas kemampuan lahan milik masyarakat dalam memproduksi hasil hutan sebagai salah satu sumber pendapatan jangka menengah. Yang kedua itu peningkatan pendapatannya itu dari hasil budidaya usaha tani, ya, atau yang disebut tumpang sari dan agroforestry. Dengan hal ini merupakan sumber pendapatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bahwa
Terkendalinya kesuburan tanah dan erosi berarti memperpanjang masa pakai dataran tersebut. Yang keempat itu terbentuknya ekosistem habitat satwa liar, dan yang terakhir pengaturan terhadap tata air tanah itu dilakukan secara alamiah, yang berarti pula bahwa terjaminnya kelangsungan hidup beberapa jenis satwa pada ekosistem perairan pada waktu musim kemarau. Nah, dalam pengembangan hutan rakyat ini harus ditinjau dari 4 aspek. Yang pertama aspek sosial, bahwa dengan adanya aspek sosial ini diharapkan dapat menghitung seberapa besar sumbangan proyek dalam perluasan lapangan kerjanya, dan itu juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan peningkatan terhadap kesempatan berusaha bagi semua masyarakat. Yang kedua, aspek lingkungan. Ini dikaitkan dengan aspek sosial, bahwa secara lokal maupun regional ini dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Yang ketiga, aspek ekonomi. Hadirnya program pembangunan hutan rakyat di beberapa lokasi pelosok di Kabupaten Sukabumi itu ditandai dengan perkembangan investasi, yang berarti itu memacu terhadap perolehan pendapatan asli daerahnya, serta memacu peningkatan aktivitas perekonomian lainnya, seperti tumbuh berkembangnya pusat-pusat kegiatan ekonomi di pedesaan. Dan aspek yang terakhir, yang paling penting ini adalah aspek kemitraan, di mana aspek kemitraan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam hal antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal pengelolaan hutan rakyat. Jadi demikianlah video presentasi dari saya. Semoga ilmu ini semakin bermanfaat terhadap seluruh para penonton, baik yang sudah pernah menonton maupun yang belum, karena ilmu ini sangat membantu kita dalam bagaimana kita mengelola hutan itu karena sebetulnya hutan itu mempunyai peran penting dalam setiap kehidupan makhluk di bumi. Nah, demikianlah sedikit penjelasan singkat dari saya. Atas kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sehat.